masih kecil sehingga mereka tidak tahu apa-apa kemudian mereka Yo, bersunat, kita I ain't tidak here tahu for the entah deh money, I ain't here atau for the lusa fame. demian Though it punya might be anak kan nice to own a jet plane, I'ma jadi do it tidak all. merasakan sakit karena secara kesehatan masalah sunat ini ya udah diteliti oleh dokter dan ini sangat bermanfaat gitu. Bukan cuma sunat sih untuk kesehatan. Misalkan makan belut, ikan lele itu juga nggak baik untuk kesehatan. Iya. Makanya Musa mengatakan bahwa hewan-hewan itu tuh hewan-hewan yang jijik. Ikan lele, nah itu jijik semuanya. Kayak apalagi gurita itu jijik, kerang itu nggak boleh dimakan itu, nggak baik untuk kesehatan juga. Enggak semuanya melulu untuk makan itu ya, tapi kadang ada hal-hal tertentu sehingga orang makan sesuatu yang memang harus karena memang kita di dalam uh, secara penelitian kadang ada hal-hal juga yang diharamkan oleh agama Muslim. Dan itu memang benar-benar terbukti secara penelitian. Namun masalah makanan-makanan tertentu ini ya kita makan sekali-kali karena memang banyak sekali makanan yang memang memiliki manfaat dan juga faktor kesukaan daripada kita gitu sebagai manusia gitu. Namun di sini pola makan daerah luar kita tidak bisa mengejas gitu ya karena memang mereka juga punya mazhab yang lain karena kalau di dalam Muslim ya karena memang Allah mengetahui, Tuhan mengetahui masing-masing daripada daerah tersebut memiliki kebiasaan seperti apa. Makanya kita di dalam Muslim ada mazhab-mazhab yang beda-beda mereka peluk sesuai dengan daerahnya gitu. Bukan berarti terlepas daripada Islam. Islam tuh itu udah full gitu. Di mana ya mereka bersunat dan lain-lain sebagainya. Di sini bersunat juga bukan sesuatu yang apa ya, yang sulit ya. Karena cuma ibaratnya kita terpotong jari gitu. Kita ini kan isi ya. Jadi ibaratnya kita terpotong jari gitu. Kalau bersunat ini ya cuma sebentar doang gitu. Di luar daripada kulit aslinya. Ibaratkan kita potong kuku gitu. Seharusnya sebagai seorang laki-laki apalagi perempuan ya, perempuan di sini aja bisa gitu mampu melakukan itu. Kenapa laki-laki sulit gitu? Nah di sini kan kita juga mempertanyakan gitu pada seseorang orang yang memang udah dewasa, apakah dia mampu melewati itu gitu. Daripada ujian-ujian yang memang sering kita dapati, misalkan kita jatuh dari motor ataupun hal-hal lainnya yang seperti itu gitu. Iya, tapi apakah kalau misalkan dalam agama seseorang kemudian tidak diwajibkan untuk melakukan itu, apakah kita harus marah, harus kemudian memaksakan orang harus melakukan itu? Seperti orang Hindu, Buddha kan mereka nggak sunat. Apa kita harus penggal kepala mereka untuk sunat? Enggak, kita enggak marah ya. Cuma artinya ketika dia seorang Muslim dan dia tahu sebagai seorang yang memang mengerti atau paham, yang memang dia sadar bahwa hal ini juga sangat menguntungkan daripada menimbulkan penyakit. Karena faktor kesehatan ini sangat penting ya. Ketika memang secara penelitian juga sudah diketahui bahwa hal ini dapat berdampak pada orang yang dewasa seperti apa. Makanya sebagai orang Muslim itu luar biasa gitu. Ketika mereka yang memang apalagi yang baru mualaf kemudian mereka bersunat, di sini dapat menandakan bahwa mereka adalah seorang yang memang berbeda daripada yang justru malas yang Muslim dari memang dari kecil gitu karena memang mereka dari kecil udah bersunat tapi kemudian ketika mereka sadar mualaf ya mereka bersunat karena apa ini bentuk daripada seorang laki-laki yang memang dia dapat bertanggung jawab dan juga gentleman gitu dia menghadapi sesuatu hal yang memang menurut dia sakit atau sulit gitu karena memang tidak apa juga ya tidak mudah dikatakan tidak mudah cuma dikatakan tapi bagaimana dijalankan gitu sehingga orang takut dengan yang namanya bersunat atau dijadikan sebuah lelucon. Padahal kalau mereka ke rumah sakit atau ke dokter sekarang zaman udah canggih ya, tinggal dikasih obat bius selesai gitu. Jadi kita nggak usah repot sesuatu yang kita Tuhan buat mudah jangan kita buat sulit gitu. Iya.
Iya. Aku Kalau sama. saya sih sunat nggak sunat tidak ada faktor orang masuk surga. Iya, Karena selama masih di dunia ya Demian ya. Aku juga nggak munafik ya. Eh, Masalah surga ini semua orang menginginkan masuk surga. Namun di sini kita masih di dunia ya. Kita masih di dunia, tentunya kita melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Masalah kesenangan, kebahagiaan itu cuma sesaat doang kalau kita pikirkan di dunia. Artinya orang semua kenapa hidup tapi mereka memikirkan akhirat, memikirkan kematian. Ya karena memang hakikinya hidup ketika mati itu kita harus masuk surga, kita menginginkan itu gitu. Nah, sekarang kalau cuma masalah di dunia ini, bohong ataupun hal-hal sebagainya, kemudian menambahkan dosa kita, menambahkan masalah di hidup kita terkait dengan hal-hal yang memang tidak seharusnya kita lakukan dan memang secara akal sehat. Mungkin saat ini ya kita tidak tahu karena memang semua yang kita lakukan di dunia ini, Demian pasti percaya ya yang namanya karma. Jadi segala sesuatu itu akan juga terjadi di hidup kita selama kita belum mati gitu. Balasannya ada gitu. Jadi masalah surga ini semua orang menginginkan surga, tapi bagaimana mereka membuat surga di dunianya pada saat mereka hidup gitu. Jadi otomatis untuk mendapatkan surga ini kita melakukan hal-hal yang baik, bukan sebaliknya untuk mendapatkan hasil juga yang baik daripada apa yang kita lakukan gitu. ya, tapi kalau dalam iman Kristen, orang yang tidak diperintahkan untuk sunat, kemudian dia sunat, maka dia akan dihukum oleh Tuhan. Jadi ada satu kisah di zaman para nabi, ada orang-orang yang tidak diperintahkan untuk sunat, kemudian mereka menyunatkan dirinya. Nah, mereka itu dihukum sama Tuhan. Itu ada kisahnya itu di mana ya, kitab Maleaki kalau saya nggak salah ya, kitab Nabi Maleaki. Iya, makanya itu kalau ada begitu ditulis oleh siapa, terus Oleh kenapa Nabi Maleaki, iya, itu kitab Perjanjian Lama atau kitab Tanaknya orang Yahudi. iya makanya Kitab, ada seperti itu ditulis oleh memang di agamanya Demian ya. Artinya kenapa iya. tidak Artinya gini, nah, Ros. makanya saya Jadi saya kan titik sebagai seorang Kristen, kalau misalkan dalam Islam mau sunat itu kan hak mereka. Kalau misalkan saya sebagai Kristen ya, kemudian saya sunat. Nah, saya sunat pun bukan karena saya melakukan hukum Taurat supaya saya dapat berkat. Nah, makanya ada penjelasan Rasul Paulus bahwa kalau ada orang goyim yang tidak hidup di dalam hukum Taurat, tapi kalau dia melakukannya, maka dia menjadikan Taurat dalam dirinya sendiri. Jadi dia melakukan itu bukan karena melakukan atau mau mendapatkan berkat dari hukum Taurat. Karena tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya. Percaya amat Jadi dan kata-kata saya kasih contoh ini. Perintah sunat itu kan itu khusus. Jadi bukan secara universal. Kalau misalkan perintahnya universal, masa orang Kristen nggak sunat? Kalau dalam perintah Islam kan universal untuk seluruh. Orang Islam ya harus sunat. Maksudnya kan kita harus saling toleransi gitu loh. Nggak boleh maksakan iman kita kepada orang lain. Kalau iman orang lain seperti itu ya nggak usah maksa lah. Kan Demian kan beriman kepada Paulus. Loh, hukum Taurat juga tidak memerintahkan sunat secara universal. Ya, Kalau kan saya ada beriman di sana. kepada Yesus kalau saya pun sunat, bersunat. saya nggak beriman kepada Abraham. Kalau saya sunat, Iya. saya tidak beriman kepada Taurat, saya tidak beriman kepada Abraham. Karena Taurat dan Abraham berarti- tidak membolehkan saya sunat. Berarti Demian bukan pengikut Yesus dong. Saya pengikut Yesus, Yesus nggak pernah ngajarin sunat. Sejak kapan? Kasih dalilnya dong mana Yesus ajarin sunat. Mana datanya? Lo nggak ada Ada datanya. beberapa pengikut Yesus yang bisa masuk ke surga karena mengikuti ajaran Yesus. Nah lah, kalau Demian kan mengikuti ajaran Paulus. Nggak ada, saya ikuti ajaran Paulus. Saya ikuti Abraham, saya ikuti Nah iya kan Musa. beriman kepada Paulus kan, bukan kepada Yesus. Yang mananya? Kenapa harus melanggar ajaran Yesus? Yang mana yang saya langgar? Demian itu kan harus mengikuti ajaran Yesus, bukan Yang mana yang saya langgar? bukan mengikuti ajaran Paulus. Buktinya Yang mana yang saya Demian nggak langgar? sunat. Kan bilang saya langgar, yang mana? Kan nggak ada. Ya buktinya kan Demian nggak sunat. Sunat bukan ajaran Yesus. Nah itu ajaran Yesus. Itu Demian itu Mana baru ayatnya? ajaran Mana Paulus. ayatnya Yesus ngajarin sunat? Ayat berapa Yesus Nah, berkata mana? harus sunat? Nah mana itu? Nah mana itu?
apa hukum Tauratnya. Kenapa Nah, mesti hukum Taurat dibatalkan itu oleh bukan Paulus? bukan diajarkan oleh Yesus. Kan ada sana di hukum Taurat. Apakah Taurat I- diajarkan Yesus? Iya, hukum Iya. Taurat kan ada kata-kata Yesus di sana. Menyembah hanya satu Tuhan dan harus bersunat. Belajar di mana hukum Taurat diajarkan Yesus? Makanya Demian tuh harus mempelajari dan bedakan Alkitab sendiri, ya. Biar Demian Oh, itu lebih apa ya, lebih mengerti, lebih terbuka kepalanya gitu kan, berpikirnya gitu. malahan saya itu belajar, makanya saya sampaikan. Iya belajar, makanya bedakan Alkitab keluaran keluaran perjanjian lama dan perjanjian barunya tuh harus Demian itu apa pelajari gitu kan. Harus Gini bandingkan mana Mbak, ajaran jadi Yesus itu. rata-rata IQ orang Indonesia itu di bawah 60 Mbak. Ya Benaran kan ini, bahkan yang paling rendah di seperti Asia. Demian kan. Jadi mending belajar dulu sebelum diskusi. Ya itu kan Demian, makanya harus belajar dulu Enggak sebelum lah, diskusi. mayoritas negara Kan Islam Demian kan IQ-nya di bawah rata-rata 60. orang Bisa buka Kristen nggak datanya. mau buka Alkitabnya sendiri, nggak ada yang Nah, mau. saya belajar, makanya saya jelasin sejak kapan Mana Yesus ngajarin ajarannya? Taurat. Udah mempelajari Alkitab perjanjian lama. Mbak yang harus belajar. Udah Masa Taurat pelajari dibilang Alkitab ajaran perjanjian lama. Yesus. Udah mempelajari Alkitab perjanjian lama. Perjanjian Pelajari lama itu semua. nggak ada Yesus ngajarin Taurat. Udah kau belajar itu perjanjian lama. Bandingkan dengan perjanjian baru ya. Mbak aja nggak pernah baca perjanjian lama, perjanjian baru. Saya tahu dari perjanjian lama bahwa Yesus mengajarkan ini itu. Demen juga harus belajar dong. Biar lebih pintar Saya dikit. belajar, kan Biar lebih Anda bilang pintar, saya belajar, saya biar belajar. biar Saya tidak tahu kisah kayak botol Abraham, saya gitu. tahu tentang Musa, Biar saya tahu paham, hukum-hukum Musa. biar Kalau Anda kan nggak paham, pernah belajar. biar paham tuh demiannya, mana Loh, ajarannya saya Yesus paham, dan saya mana belajar, makanya ajaran Paulus. saya paham. Itu Yahudi demiannya punya harus hukum ada mempelajari berapa. Alkitab itu. Kemudian kisah-kisah para nabi seperti Kenapa apa. perjanjian baru harus kamu yakini? Kenapa perjanjian lama kau tak yakini? Berarti Loh, yang tidak demiannya itu bilang saya meyakini tidak ajaran meyakini Paulus, perjanjian bukan lama ajaran siapa, Mbak? Yesus. Perjanjian lama saja Anda nggak tahu. Nah, perjanjian lama saja kau nggak tahu, makanya kau harus Saya pelajari itu. tahu. Saya tahu, Anda tahu nggak? Ya. Nah, itu kenapa perjanjian lama Ya, nggak kau tahu nggak pelajari? perjanjian lama itu Kenapa apa? nggak kau pelajari perjanjian lamanya? Tahu nggak Apa perjanjian mesti lama itu perjanjian? apa? Ya Kan udah, ada sekarang di tahu sana nggak hukum-hukum perjanjian lama itu Tauratnya di apa? sana. Kenapa ada di sana hukum-hukum Tauratnya? Yesus nggak pernah mengajarkan baptis. Kata siapa Yesus nggak pernah ngajarin baptis? Nah, itu makanya katanya kan sudah kamu pelajari itu Matius 28 kitab ayat lama. 19. Itu kan Itu katanya sudah ajarannya, Yesus kau ngajarin pelajari itu baptis. Taurat, perjanjian Memang lama. Taurat itu diajarin Ya oleh itu kan Musa, sudah kau makanya Mbak pelajari. belajar Lalu dulu. kenapa Taurat kamu itu menolak itu? diajarin Musa. Kenapa kau? Itu dibilang diajar. Demian, ya ampun. Bahkan Demian, sunat aja dibilang Yesus yang Demian ngajarin sunat, ajaran mana ada. Yesus itu ada di Sunat itu hukum ajaran Taurat. Abraham, Ada di hukum bukan sana, ajaran ada. Yesus. Iya, makanya apa Demian perjanjian lamanya itu coba dipelajari dulu dah Demian. Di sana Loh, ada saya kata-kata pelajari ya. perjanjian lama tidak pernah mengajarkan saya jangan makan babi. Lalu kamu makan babi. Siapa yang disuruh oleh Musa jangan makan babi? Lah, tapi Siapa yang buktinya disuruh tapi siapa yang Kristen disuruh oleh makan. Abraham untuk sunat? Lah, tapi Kristen makan babi. Iya kan Yang kita haram nggak dihalalkan. disuruh. Kita nggak Yang haram diharamkan dihalalkan. babi. Ada Makanya di aku sana tanya, kan. yang diharamkan Yesus babi pun siapa, berkata Mbak? seperti itu. Yesus pun berkata seperti itu. Iya kan? Di mana? Nah, itu makanya Demian itu pelajari Yesus nggak pernah Alkitabnya ngajarin dulu. jangan makan babi. Tidak pernah dia ngajarin Yesus mengajarkan umatnya untuk makan babi. Kenapa Iya, di kalian mana ayatnya Yesus kenapa ngajarin kalian jangan makan babi? kenapa Ayatnya kalian mana? menghalalkan? Mengapa kalian menghalalkan? Di mana ayatnya Yesus ngajarin jangan makan babi? Di mana ayatnya? Kan katanya Demian kan sudah mempelajari Alkitab. Nah, itu justru tidak ada. Saya belajar, makanya saya bilang tidak ada. Kalau Anda bilang ada, di mana? Nanti kalau Lisa tunjukin gimana? Ya silakan, saya murtad masuk Islam. Benar. Iya, masuk Islam. Kalau Yesus ngajarin sunat, saya masuk Islam. Kalau Yesus ngajarin jangan makan babi, saya masuk Kan Islam hari ini. dari kemarin kan juga kau berkata seperti itu selalu ngeles. Iya, tapi kan nggak bisa dibuktikan, nggak bisa jawab.
nggak bisa dibuktikan. Buktinya Ya Al-Quran kalau dijawab saya masuk Islam. masuk Islam. Nah, Nanti kalau ada kalau Yesus bisa ngajarin buktikan, sunat, nanti Yesus kalau ngajarin jangan makan babi, saya masuk Islam. oke, nanti ya Lisa ya. Nanti Lisa buka Quran, insya Allah nanti kalau Lisa ada ini ya, nanti kalau bisa ya, nanti demnya Hmm. naik ya. Iya, iya. Saya tunjukin nanti ya. Ya, Mm-mm. Silakan Bang Abu Adit. kok diam ya? Gua lagi di jalan nih, mau apa? Sambil mute ini lagi di jalan, mau di jalan. Oh iya, ya. One naik one.